barang yang diakatin ya, ru'yatuhu wajib, syaratnya adalah untuk melihat barang tersebut. Dari barang yang diakatin, baik harga duitnya maupun musman, maupun apa musman, barangnya yang dibeli, itu harus kita bisa lihat syaratnya. Ai al-maqudi alaih, maksudnya hiknya ini, hiknya ru'yatuhu, huknya itu al-maqud alaih, barang yang diakatin, baik duit maupun barang. In kana muayyanan, kalau memang dia muayyan, tertentu. Maksudnya apa? Lain halnya kalau barangnya itu pesen. Namanya salam. Baik salam, pesan. Bang, tolong bikinin saya lemari 2 pintu dari kayu jati, pakai kacanya sekian senti kali sekian senti. Pintunya begini, atau sifatin semua. Itu namanya mesen, barangnya belum ada, baru mau dibikinin. Nah, kalau itu sah, namanya baik salam. Karena barangnya tidak muayyan. Tapi kalau barangnya muayyan, saya mau jual peci saya. Ada di rumah peci saya. Memang bau asam. Tapi dia berkah. Saya pakai sholat dulu soalnya. Yang mau silakan 5 juta. Tahu aja, berkah ini masalahnya yang saya jual, keberkahan. Mana barangnya? Ya ntar, pokoknya dia modalnya begini. Woi lah, padahal barangnya tertentu gak? Tertentu. Makanya tidak bisa. Harus ditongolin, tunjukkan mana pecinya. Nah, kalau udah lihat, sama-sama lihat pecinya, barulah boleh terjadi akad itu. Paham ya? Nah, tapi kalau belum dilihat, padahal barangnya tertentu, bukan pesanan, barangnya tertentu, maka tidak sah dijual beli. Paham tuh? Lalu apa itu? Balik ya. Fala yasihu, maka tidak sah bai'u muayyanin, jual beli barang yang sudah tertentu muayyan, barangnya tertentu spesifik. Lam yarahul akidani, dan dia barang tersebut belum dilihat sama sekali oleh salah satu atau kedua daripada orang yang berangkat, penjual maupun pembeli, au ahadukuma, atau salah satu. Jadi dua-duanya harus lihat. Dua-duanya tidak lihat, atau salah satu dari keduanya itu tidak lihat, tidak sah. Kalau orang kita namanya sebut apa ya? Beli kucing dalam beli kucing dalam karung. Dalam karung. Cari kucing nih. Kalau nggak saya kambing lah, kambing. Apain kucing dijual dia? Kambing. Saya ada kambing nih. Mau beli apa enggak? Atau ayam? Mana? Dia ini bagus, jago. Mana? Dalam karung. Kelihatan nggak dalam karung? Enggak. Nah, maka tidak sah jual beli ayam dalam karung. Paham? Harus dibuka, dilihat, kasih lihat. Ya. Kenapa aku nggak boleh sih? Karahnihi, begitu juga tidak boleh menggadai barang yang tidak kelihatan. Tidak boleh juga melakukan akad sewa menyewa dari barang yang tidak kelihatan atau tidak dilihat oleh mutaakidain atau salah satunya. Kenapa nggak boleh nih yang demikian ini? Ini ilatnya nih. Lamnya namanya lamut taklil. Ngerti nggak? Lamnya di sini lil goror, karena dia untuk menjelaskan ilat itu sebab kenapa tidak disahkan, kenapa menyebabkan kebatalan, hukumnya batal jual beli yang demikian ini lil garar, karena khawatir ada tipu ya. Al manhi anhu, yang mana garar, tipu-tipu itu dilarang oleh syariat. Wa in balagha bi wasfihi, walaupun deskripsinya, testimoninya berlebihan. Ya. Itu. Paham tuh? Ya, kalau emang barangnya muayyan, kasih tonggol, kasih dia. Makanya masih ada khilaf, belum sepakat itu orang hukum jual beli Shopee itu, belum ada yang sepakat. Ya. Masih beda pendapat. Ya. Karena nggak kelihatan barangnya. Aman nggak dari gharar? Tidak, udah kebuktian banyak.
orang kawanan itu kan beli HP 1.500.000 dan datang Clio 2 biji. Ya. Clio ada 1 juta. Walaupun salah dia dari duit jauh juga tuh kan. Ya. Auzubillah min. Paham? Habis itu ya. Wa takfir ra'yatu qabla al-aqli, dan cukup ngelihatnya itu ngelihat barang yang mau diakad jual belinya itu qabla al-aqli, sebelum akad. Fima, kalau pada barang-barang atau pada apa-apa yang la yaglibu tagayyuruhu, tidak umum, tidak mayoritas. Yaglib di situ artinya tidak mayoritas, tidak umum. Apanya tidak umum? Tagayyuruhu, perubahannya jadi busuk, jadi basi. Ila waktil akdi, sampai kepada waktu akad. Maksudnya gimana ya? Nih, jelasin. Kan tadi syaratnya jual beli itu dalam barang yang diperjualbelikan, syarat barang yang diperjualbelikan harus bisa dilihat, harus dilihat. Tapi cukup lihatnya sebelum akad. Ini bang barangnya, nggak usah sambil akad sambil lihat. Terlalu lebay, ya. Cukup lihat dulu barangnya, baru transaksi kemudian. Selama jarak antara akad dan transaksi itu tidak terlalu panjang, sehingga pada barang-barang yang umumnya tidak cepat busuk, tidak cepat basi, dari mulai waktu ngelihat sampai akad. Apapun nih, buah-buahan kan gitu, buah-buahan. Ini barangnya nih, jeruknya apa nih, durian, musangking lain sebagainya. Ya. Oh iya saya udah lihat, oke. Ya udah akad langsung tuh. 5 menit kemudian habis ngelihat, 10 menit kemudian habis ngelihat, atau lain sebagainya. Tapi kalau gimana? Masih ada duriannya? Masih? Ya udah, saya mau lihat. Nanti saya biar akad itu udah langsung transfer aja bos. Kan kemarin udah lihat 20 minggu. 2 bulan yang lalu. Kan kemarin udah lihat. Kan yang penting syaratnya jual beli, saya juga paham fikih bos. Jangan kira saya paham fikih. Syaratnya kan yang penting udah lihat, bos udah lihat walaupun 2 bulan yang lalu. Oh tidak bisa. Umumnya 2 bulan bikin barang tersebut busuk. Siapa sih durian itu basi busuk. Ya, maka tidak cukup tuh yang begitu. Tapi kalau jaraknya hanya pada jarak-jarak yang tidak menyebabkan busuk pada umumnya, ya maka tidak mengapa. Lihatnya duluan, akadnya belakang. Artinya tidak mesti akadnya itu sambil melihat. Tuh ya barangnya tuh ya harus sambil lihat. Ya, saya terima, saya jual kepada engkau. Repot. Paham dong? Nah, ini maknanya. Udah sampai situ dia baca tadi kan. Kan melanjutin ya. Wa takfiru yatu ba'dil mabi, cukup melihat sebagian barang yang dijual itu, cukup sebagiannya saja. Jika nah nih syaratnya nih. Jadi ini model syarat yang jawab syaratnya duluan. Gimana? Aslinya indalla ala baqihi, kalau sebagian itu menunjukkan kepada sisanya. Contoh kadzahiri subratin, seperti bagian luar, bagian yang nampak dari gundukan gandum atau gundukan beras atau gundukan kurma. Bagian atas menunjukkan bagian dalam. Karena semuanya satu jenis. Mutasawil ajza. Ya. Nahwi burrin, seperti gandum, wa a'lal ma'i, atau bagian atas benda cair. Madu. Yang kelihatan bagian atas, bagian bawah nggak kelihatan karena pakai tong yang tidak transparan. Madunya kelihatan dari atas. Yang atas menunjukkan bagaimana yang bawah. Kenapa? Wa mislu an mujajin, atau contohnya dikasih sampel doang. Nih Bang sampelnya. An mujaji mutasawil ajza. Sampel buat yang barangnya itu sama bagian-bagiannya. Jadi sampel buat barang yang dijual yang lainnya nggak kelihatan yang sama. Itu dikasih sampelnya doang, boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting ada ru'yah. Ya paham ya? Contoh tadi beras gundukan, saya mau beli semuanya nih. Apakah harus dikorek-korek dulu lihat satu persatu, satu biji? Enggak, karena yang bagian luar menunjukkan bagian dalam. Paham? Dan itu cukup.
takfi ru'yatul ba'd. Cukup melihat sebagian. Kalau yang sebagian itu menunjukkan keseluruhan. Contohnya kal hububi. Nih kalau yang anmuzaj mutasawil ajza. Cukup ngelihat sampel pada barang-barang yang sama. Contohnya kal hubub biji-bijian, kuaci. Nih bang kuacinya segi begini. Nih bang biji-bijian lah pokoknya. Au lam yadulla, dibacanya yadulla. Atau tidak menunjukkan ala baqihi. Mana fa'il yadulla? Dhamir mustatir takdiruhu balik ke Biji-bijian. Simpel. Mutasawil aja. ba'd. Berarti kan bilang takfi ru'yatul ba'd in dalla ala baqihi. Ya, juga tuh bang. Cukup melihat sebagian kalau yang sebagian itu menunjukkan sisanya. Atau tidak menunjukkan sisanya, tapi bal kana sawadan lil baqi, yang sebagian itu jadi pelindung buat sisanya. Li baqaihi, demi guna kekekalan barang tersebut. Kaki syri rummanin, contohnya kesyri rummanin, cangkang atau kulit dari delima atau buah apapun, jeruk, mangga. Bang ini nggak sah saya jual beli begini bang, kan yang saya makan dagingnya bukan kulitnya. Harus kita lihat. Silahkan buka, kalau saya demen saya beli, kalau enggak saya tinggal. Kau lihat luarnya cukup. Kenapa? Karena luarnya sebagai pelindung untuk dalam. Justru kalau nggak ada luarnya udah jelas gampang bu. Ayam tuh. Wabaidin, begitu juga telur. Jangan dibuka telur. Justru kalau dibuka makin murah tuh harganya tuh kan. Kan karena ada yang pecah-pecah. Tukang telur tuh saking nggak meruginya. Jadi siapa yang merugi kan? Dikumpulin ya, jual ke apa? Tukang kue ya, tapi lebih murah karena udah nggak ada pelindung. Justru ada pelindungnya bagus kan? Aneh. Wa kisratin sufla atau kisratin sufla linahwi jauzin. Jauzin apa kemarin kacang ya? Kacang-kacangan. Atau kisra sufla. Kisra sufla itu cangkang bagian bawah, tapi maksudnya yang gampang rusak kalau dimakan. Artinya cangkangnya itu kadang-kala luarnya beda dengan dalamnya, tapi dua-duanya bisa dimakan. Apa contohnya? Biji-bijian dan demikian apa? Jadi biji-bijian begitu. Biji-bijian. Apa contohnya? Kacang Arab atau kacang Arab? Kacang Arab. Kalau orang pergi umrah kan suka ada yang putih-putih warnanya. Itu udah ada cangkang ya? Ada cangkang ya? Kayaknya begitu adanya ya. Mungkin itu apa cangkang-cangkangnya kan? Poinnya kisratul sufla itu kulit yang kalau dimakan pecah di mulut juga. Jadi makan sama kulit-kulit. Nah, ini contohnya biji-bijian sih. Kalau nggak biji-bijian, seperti misalkan apel kan makan sama kulit-kulit itu. Ya. Fayakfi ru'yatuhu, maka yang demikian ini cukup untuk dilihat, melihatnya cukup. Cukup bagian luarnya saja. Fayakfi ru'yatuhu, cukup melihat bagian luarnya saja. Li'anna salaha batinihi, karena kebaikan yang ada di dalamnya, fi ibqaihi, kebaikan daging isinya, daging buahnya itu terjadi dengan cara membiarkan ibqai, dengan cara membiarkan bagian kulitnya, jangan dipesek, jangan dibuka. Wa illam yadullah wa alaih, walaupun memang bagian cangkang tidak menunjukkan isi. Ya, tapi kalau dilepas malah tidak baik dalamnya. Wala yakfi ru'yatul kisratil ulya, tidak cukup. Apa contohnya? Supla dan ulya. Kelapa. Jauh su kelapa, bukan biji-bijian. Bisa dua sih artinya tuh. Lalu apa bedanya yang bagian atas dan bagian bawah? Hiya lati taksuru halatul akli.
dari sufla al-ulya wala yakunu tahu kama yasar bagian bawah ulya sufla ulya iya. Oh iya paham. Jadi berlapis dia punya kulit berlapis. Apa yang kulitnya berlapis? Kelapa. Benar, sahih ya, dia betul sahih. Nah, jauh sih kelapa sahih. Kelapa nih, kan ada serabut. Serabut itu ya. Cangkang batok kan? Batok itu sufla. Tidak ada serabut. Oke saja tidak? Oke saja. Yang penting yang melindungi banget batok itu yang sampai nggak ada. Nah, dijual ya sebenarnya harus sama batok. Batoknya dibuka. Terus. Nah itu begitu di sini adanya. Gimana Ustaz yang umumnya? Kan dibesek kalau jual itu mah tenang aja. Yang di jalan-jalan kan dipotong ya. Ya itu bagus, Jos. Idan akadatis sufla kalau wala yakfiru yatul kisratil ulya idan akadatil as-sufla. Ya tarazabihi. Apabila dengan yang bagian dalam saja, bagian lapis terdalam sufla itu cukup untuk melindungi, maka tidak boleh melihat hanya bagian luar. Seperti kelapa cukup untuk melindungi bagian dalam, kulit luarnya saja alias batok, nggak perlu ada serabut. Baik, terakhir wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga qudratu taslimi, kemampuan si mutaakid khususnya dalam hal ini si penjual untuk menyerahkan barang yang dijual. Barangnya harus ada kemampuan dari penjual untuk memberikan. Fala yasihu, maka tidak sah bai'u abikin, menjual budak yang lari. Budak lari kemana sih ya? Itu budak yang kabur dari tuannya. Tuh lari. Tuh lari tuh. Cepetan, ambil, saya jual murah tuh. Gak bisa. Kenapa? Karena si tuan yang mau menjual tidak mampu untuk menyerahkan barang itu kepadanya. Dia lari, ya. Terus gimana Ustaz, rugi dong? Ya rugi, udah jadi ujian. Merdekakan saja lah, saya merdekakan kau. Bagus, dapat pahala. Wadal atau hilang. Lari atau hilang. Wa magsub atau barang yang maksub. Atau barang hilang atau barang maksub, barang yang digosok. Liza ya dikadirin. Barang maksub milik orang yang tidak mampu alantizaihi untuk merebutnya kembali. Gitu, untuk merebutnya kembali. Itu sendal saya baru beli saya kemarin, pakai media. Si jual kayak itu deh, saya nggak berani ngambil deh. Nah, ini tidak sah. Tapi ada ibarat yang lebih tepat, bukan qudratu taslimihi. Ada yang lebih muhakkak, lebih tepat, yaitu qudratu tasallumihi, kemampuan untuk menerima, bukan kemampuan untuk memberikannya, tapi kemampuan untuk menerima. Artinya kalau si pembeli mampu untuk ngambil, dia punya kemampuan untuk ngambil, sah jual beli. Tadi misalkan ada Ustadz, saya jual tuh sendal saya dipakai sama bang kelas tuh gosok dia. Saya nggak berani mintanya Ustadz. Saya jual 5.000 udah murah aja. Deal, saya bilang. Saya bisa nggak ngambil? Bisa. Ya? Namanya tasallum. Kalau buat saya tasallum. Kalau dari penjual nyerahkan. Kalau saya ngambil. Nah, saya ngambilnya bisa, oke. Maka ini sah. Jadi namanya tasallum, lebih tepat tasallum daripada taslim. Ya. Karena si penjual penjual boleh jadi tidak bisa memberikan kepada pembeli, tapi belum tentu pembeli tidak bisa ngambil sendiri. Paham? Wakada yang kemarin jadi polemik ya. Wakada samakun, begitu juga samak ikan. Samaku birkatin syaqqatah silu. Begitu juga samak ikan birkatin yang ada di dalam kolam yang sulit untuk diambil, ditangkap. Tuh ada banyak ikan di sini, ente beli deh, borongan. Nggak bisa, nggak kelihatan dia.
Jadi nggak tahu. Nah, maka tidak sah. Harus dikeluarkan dulu, dikiloin dulu, baru berapa kilo, sekilonya berapa. Nah itu jelas. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Any question? Mati ina. Kenapa? Apa soal? Bujuran bahasa Arab kalian jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq.